ada acara intimate gathering dengan para followers untuk kembali mengaktifasi ini komunitas aku yang namanya Project Mager, Project Mari Gerak, bukan Malas Gerak. Jadi kalau sebelum pandemi memang sering banget aku bikin event almost every 3 months. Setiap sebulan sekali tuh at least kita ada trekking, ada yoga, and then biasanya after yoga teman-teman pada bawa makanan jadi kita potluck bareng. Terus kalau big eventnya tiap 3 bulan. Nah ini pengen diaktifasikan kembali supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk yuk hidup sehat lagi, gerak, karena kesehatan itu sebenarnya nggak mahal asal kamu mau disiplin untuk bergerak. Komunitasnya sendiri punya keinginan dan dimana sejak lama kita mungkin? Komunitas Project Mager udah ada sekitar 5 tahun deh, 5 tahun terakhir ini. Aku sama temanku sebenarnya Nadia, kita sama-sama ngadain Project Mager ini supaya jadi komunitas di mana teman-teman tuh sometimes orang-orang mau nih olahraga tapi nggak ada temennya, mesti ada temennya. Tahu nih mau olahraga tapi nggak tahu mulai dari mana gerakan-gerakannya. Jadi di situ aku bagi-bagi tips karena kebetulan background aku di functional training specialist juga dan aku juga udah sertifikat di Pilates and then di Strong Nation juga. Jadi aku juga pokoknya aku giat olahraga, aku suka olahraga basically, dan aku mau bagiin ke teman-teman bahwa terutama cewek-cewek ya penting banget punya muscle mass. Jadi jangan takut untuk punya otot karena itu yang akan melindungi kamu dari bahaya osteoporosis. Jadi dengan bertambahnya usia kolagen kita berkurang produksinya dan tulang kita juga semakin keropos, jadi harus punya otot untuk melindungi gitu loh. Jadi bikin otot itu susah banget, nggak gampang. Jadi jangan takut untuk main beban, kamu nggak akan menjadi kayak Hulk itu susah, cewek itu nggak punya hormon ke sana, tapi at least kalau kamu punya otot, kamu jadi lebih sehat, kamu terlindungi tulang-tulang kamu, jadi nanti pas tua juga nggak masalah lutut, nggak masalah ankle, hal-hal seperti itu gitu. Mbak Ina, tapi ketika awalnya kenapa sih sampai akhirnya dirimu terjun untuk jadi coach kayak gini gitu? Awalnya juga bukan akhirnya kemampuan itu di luar dugaan gitu loh ya. Sebenarnya aku dari dulu banget emang udah aktif banget sih anaknya, suka pecicilan ini itu. Tapi aku sempat dulu fokusnya kardio doang. Nah saat aku fokusnya kardio doang, sempat kena ke lutut. Nah itu aku disuruh istirahat sekitar 3 bulan dan itu penderitaan banget buat aku karena kan biasa aktif. Sambil aku istirahat, sambil aku belajar mempelajari kenapa nih aku kan olahraga pengen sehat bukan pengen cedera. Akhirnya aku belajar pentingnya punya massa otot dan dari situ aku mulai belajar pakai beban, latihan ke gym, pakai PT. Jadi setiap PT ajarin apa aku serap tuh ilmunya, aku tanya ini itu aku catat semuanya sampai akhirnya aku dalemin sendiri. Terus aku merasa perbedaannya buat tubuh aku karena aku ngerasain banget dulu zaman aku cuman kardio doang, yes. Aku kurus tapi kurusnya ada istilahnya namanya skinny fat, itu nggak kenceng, jadi kurus tapi masih kayak flabby gitu. Dan kalau udah main beban kamu akan kelihatan lebih tone, lebih kenceng gitu, dan untuk kamu untuk naik turun berat badannya tuh lebih susah dibanding yang cuma kardio doang. Gampang banget naik turun berat badan. Tahun berapa sih Mbak ketika akhirnya mengambil keputusan mau jadi? Aku ambil certified-nya di 2018 deh. 2018 setelah aku kan waktu itu sempat ikut kontes gitu ya untuk di salah satu fitness industry gitu, and then I won, aku menang di strength kategori. Lawan aku 2 cowok, aku cewek dan aku menang. Wah itu aku pikir wah sesuatu banget nih dan aku pengen menginspirasi cewek-cewek gitu loh. Tapi punya pengalaman yang tadi dibilang cedera itu berapa lama Mbak cederanya sendiri? 3 bulan aku nggak boleh kardio, nggak boleh latihan kayak gitu. Bolehnya cuma berenang. Dan ya berenang bagus sih, bagus banget itu untuk kardiovaskular bagus banget. Cuman aku tipenya tuh pengen yang lebih gesit, lebih lebih hard pumping gitu loh. Gitu. Dan jadi body goal gitu juga nggak sih? Mereka juga target juga nggak sih? Body goal datang dengan sendirinya sih. Iya, karena aku ingat zaman kardio itu aku kurus tapi kurusnya nggak sehat kelihatannya kayak skinny fat gitu. Dan aku pingin nggak kayak gitu loh. Jadi aku cari tahu gimana nih caranya. Sekarang udah ideal berarti Mbak? Ya bisa lebih baik lah. Mbak kalau untuk komunitasnya nih ada batasan usia nggak sih Mbak? Nggak ada. Itu tadi ada Ibu Rini kayaknya udah di 60 something dia, jadi nggak ada batas usia sih, karena aku selalu kalau kasih latihan pun ada regressnya, ada yang advance-nya, jadi ikutin aja ke listen to your body, kira-kira nih yang cocok di kamu di level mana gitu. Jadi kalau misalnya ini berat buat aku, ada regress optionnya kok. Mbak, ini salah satu cara buat juga nggak sih untuk
mengisi waktu, killing time. Iya, kan? Mengisi waktu iya, dan menyalurkan hobi juga iya, membagikan ilmu dan passion aku juga iya. Tapi kan ini jadi suatu mata pencarian kakak nggak sih? Kalau jadi fokusnya di sini gitu. Kalau misalnya event-event ini sih lebih karena aku pingin ketemu sama teman-teman aja sih, menginspirasi mereka. Tapi kalau mata pencarian aku memang coaching one on one. Kenapa one on one? Karena aku tipenya mungkin agak-agak perfeksionis. Aku mau bener-bener ngebenerin gitu loh. Kalau cuman misalnya, kalau aku ya, aku pribadi aku susah untuk ngajarin secara online. Aku lebih suka offline. Aku benerin, aku lihat gitu loh. Iya. Mbak, sedikit dong tentang keputusan kemarin nih. Alah. Sedikit. Dan anak-anak sudah jatuh ke tangan sebelah. Seperti apa sih tanggapannya Keputusan sedikit? kemarin intinya ya semuanya sudah terjadi sesuai apa yang aku udah doakan selama ini, bahwa ya udah saatnya kita berpisah, dan udah berpisah, dan hubungan aku dengan anak-anak tetap baik. Setiap hari Minggu kita pasti makan malam bareng. And then kalau pas aku nggak lagi ada kerjaan, aku ketemu anak-anak di gym. Mereka selalu nge-gymnya sore karena kan pulang sekolah sekitar jam 5 gitu. Jadi kita ketemu di gym. Sometimes kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak ketemu di gym. Tapi yang udah pasti ketemu setiap hari Minggu malam makan malam bareng. Padahal masalah tuntutan satu miliar itu gimana sih mungkin? Itu sebenarnya kan karena si lawyer aku bilang, Mbak Inge ini bisa nih kita ajuin hal ini. Aku sebenarnya sebelumnya nggak tahu akan itu. Tapi dia bilang menurut undang-undang bisa ajuin kayak gini katanya. Oh gitu ya, gue ya terserah aja, yang terbaik aja aku bilang gitu. Mbak, setelah akhirnya keputusan ini sudah gas, lebih seperti apa sih yang dirasakan sama Mbak Inge? Lega, karena basically memang sudah 3 bulan terakhir aku hidup sendiri. Sudah 3 bulan terakhir aku bener-bener berdiri di kaki diri aku sendiri, semua bayar sendiri, apartemen, beli mobil, cicil mobil segala gitu. Jadi udah terbiasa sebenarnya. Cuman jadi kemarin yang tanggal 12 itu legal aja, papernya aja gitu, udah legal gitu. Tapi aku sendiri udah terbiasa. Ada perasaan menghilangkan rasa akhirnya bisa move on pelan-pelan tuh apa sih? Dengan banyak bekerja. Kalau kata Mel, pejuang cuan halal. Mbak sendiri melampiaskan kesedihan dengan cara berolahraga nggak sih? Berolahraga udah pasti itu dari dulu selalu bikin aku happy, karena dengan olahraga kan keluar tuh endorfinnya, jadi aku happy kalau udah olahraga. Itu yang aku lakukan, memang itu bikin aku happy. Dan dengan bikin konten buat teman-teman juga jadi inspirasi buat mereka bahwa mereka bisa reach their body goal gitu, dan bisa hidup sehat, kenapa enggak gitu. Mbak Inge, soal maaf ya, tanya anak-anak lebih berpihak kepada papanya gitu, seperti apa sih Mbak? Seperti apa? Sebenarnya awalnya banget sebelum kita decided masukin Piper, aku sudah bilang sama anak-anak juga, sama mantan juga, bahwa emang lebih baik anak-anak tuh tinggal di rumah baru itu, karena pasti segala sesuatunya lebih baik buat mereka compare sama aku yang saat itu belum tahu mau tinggal di mana kan. Jadi aku udah bilang it's better for you guys to stay there, dan sekolah juga jadi deket segala macam kayak gitu-gitu. Tapi aku udah bilang bahwa tetap cintanya mami, cintanya Dedi nggak akan berkurang, cuman mami Dedi pisah tempat aja. Tapi ketika pembagian ada waktu sama anak-anak itu weekend kah atau weekday kah, seperti apa? Pasti di weekend, karena kalau weekdays mereka sekolah aja udah berangkat, mulai sekolah di 7.45. Pulang dengan mereka extended class bisa jam 5, baru sampai rumah kadang 5:30. Jadi ya susah untuk ketemu. Jadi ketemunya tuh pas Minggu atau Sabtu. Anak-anak kan juga nggak pasti, Mbak Inge dan Mas Ari kan jangan sampai anak-anak itu bisa kehilangan kasih sayang kedua orang tua walaupun Sosok ibu. berpisah. Iya. Tapi kalau Mbak Inge sendiri seperti apa memberikan bentuk kasih sayang, karena kan pisah rumah gitu. Iya, ya pastinya texting, tanya-tanya gimana projectnya, needs help apa enggak, terus how are you, sehat apa enggak, ada mau dimasakin apa yang kamu udah kangen, hal kayak gitu. And then looking forward nanti Minggu pilih restoran mana kayak gitu-gitu. Terus misalnya udah mau holiday kemana, nanya sama mereka gitu. Jadi kayak Soal gitu. Mbak Inge susah ketemu anak tuh masih atau sekarang udah? Enggak, emang nggak pernah susah untuk ketemu anak-anak. Jadi sekarang udah di schedulein aja, bukan sekarang sih, sejak 3 bulanan, bahwa tiap minggu ketemu untuk kita spend time sebagai family. Mungkin tapi ada rasa sedih ketika kasus jatuh ke tangan anak, Mbak. Ada rasa sedih dan keberatan ketika kasus jatuh ke tangan. Biasanya kan seorang ibu kan Sedih enggak, karena ternyata dengan berjalannya 3 bulan terakhir ini
aku tetap bisa ketemu sama anak-anak, tetap aksesku gampang, tetap anak-anak juga mendapatkan kasih sayang dari aku cukup, jadi nggak ada sedihnya, udah adaptasi, udah move on, udah adaptasi. Kak, kan Mas Arki bilang katanya pasca cerai ini dia sudah cukup trauma dan takut punya pasangan. Kakak segitu juga nggak sih? Enggak, Malah I jadi still terbuka. believe in love. Nggak tahu ya, mungkin emang dalamnya sangat suka hal-hal yang sweet, hal-hal yang romantis kayak gitu-gitu. Jadi aku mungkin saat ini aku nggak pikir itu, aku lebih saat ini karir, cari uang yang banyak, pingin ajak jalan anak-anak. Tapi someday apakah aku masih percaya akan cinta? Iya. Itu ada trauma ya? Tapi ada Enggak. hubungan membaik nggak sih Pak, dalam arti tetap membaik di jalur yang baik gitu dengan mantan sendiri? Tidak ada permusuhan atau seperti apa? Tidak ada sih, tapi yang namanya sudah bercerai memang nggak akan bisa seperti kayak dulu ya. Jadi conversationnya pun sekedar kayak oke, anak-anak mau ada exhibition nih, anak-anak mau bagi rapot nih, kamu datang apa enggak, kayak ngupdate hal-hal kayak gitu aja. Tapi sama mertua sendiri gimana Pak? Tetap begitu juga? Sama apa mertua? Mantan mertua. Mantan mertua. Mantan mertua kalau sama papanya emang belum kontak-kontak lagi. Kalau mamanya kemarin sempet datang, aku sempat bilang pas dia datang, jangan lupa ya pakai masker karena Indo lagi polusi banget gitu, supaya aman pakai aja masker. Kak, tadi kan Cara pesan bayinya kan apa nggak trauma ya, bayinya? tadi kan nggak trauma ya kak. Tapi berarti udah mulai ada yang baru atau belum nih? Oh, belum. Belum ya. Ini udah dipanggil Terakhir, mama. cara bayinya memberikan kebahagiaan sendiri untuk bayinya, dalam artian kemarin kan pernah 3 bulan seperti itu, cara bayinya sendiri seperti apa? Bayinya punya Cara aku membahagiakan diri sendiri, mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya, dibantu sama tim aku, di Networks, terus berteman dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang baik, yang bisa kasih support, bukan hanya kayak basa-basi doang, tapi sometimes kamu bisa tahu teman mana nih yang benar-benar peduli sama kamu. Itu yang aku, circle aku gitu. Tapi Ada kriteria khusus nggak sih, Mbak? Anak-anak lebih terbuka ketika pasca perceraian ini, anak-anak lebih terbuka curhat. Dari dulu terbuka anak-anakku. Mbak, kalau ada jodoh lagi pengennya ada kriteria khusus apa selebriti atau apa nih Mbak? Apa nggak mau dari selebriti lagi Mbak?